Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Exporting, Importing, dan Sourcing. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Kak Laila Siva Ardita dengan NIM 205. Yang kedua ada Lutfi Anissa Pasa dengan NIM 228. Yang ketiga ada saya sendiri Rizky Ikmal Falah dengan NIM 247 dan Raksi Arinuria dengan NIM 263. Pasar global menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi dunia, namun juga menimbulkan resiko seperti biaya pengiriman yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah. Ekspor dan impor dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian suatu negara, namun juga dapat berdampak negatif terhadap sektor-sektor tertentu seperti perdagangan dan pariwisata. Pengertian ekspor dan kelemahan ekspor. Pengertian ekspor menurut Budiarto dan Tiptono mengungkapkan aktivitas ekspor merupakan kegiatan produksi barang di satu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Terdapat dua jenis ekspor, yaitu occasional exporting atau ekspor tidak tetap dan active exporting atau ekspor aktif. Kelemahan yang pertama, memungkinkan adanya risiko pembayaran jika menggunakan cara pembayaran yang salah. Yang kedua, terjadinya kenaikan harga dikarenakan tingginya biaya transportasi dan biaya-biaya masuk yang akan menyebabkan harga jual menjadi tidak kompetitif di pasar host country. Kelebihan ekspor yang pertama, cara masuk pengeksporan banyak disukai perusahaan yang baru memulai bisnisnya di gelanggang bisnis internasional karena meminimalkan risiko politis. Yang kedua, strategi masuk yang efektif pada waktu potensi pasar di negara tuan rumah tidak dapat ditentukan secara akurat. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan menjual produknya di negara tuan rumah memulai perantara independen maupun saluran distribusi sendiri. Next slide. Yang keempat, mempersiapkan perusahaan untuk memperdalam keterlibatan bisnis melalui publikasi di sebuah negara apabila kondisi pasar berangsur-angsur cerah. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk memutuskan hubungan bisnisnya tanpa harus melakukan biaya besar, entah kondisi ekonomi atau politis di negara tuan rumah memburuk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian dari impor. Impor sendiri itu diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini diwakili oleh kepentingan dua perusahaan negara yang berada dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai ekspor atau supplier dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima atau biasa disebut dengan importir. Menurut Andi Susilo 2023. Selanjutnya, prinsip impor. Prinsip impor sendiri dalam perdagangan internasional mengacu pada aturan yang diberikan untuk memastikan bahwa perdagangan antara barang impor dan lokal tidak bersifat diskriminatif. Prinsip ini berlaku setelah barang impor dibawa ke pasar dalam negeri. Salah satu prinsip dasar perdagangan internasional yaitu perlakuan nasional yang mengharuskan negara-negara peserta memerlukan barang impor dan lokal secara setara. Pengertian sourcing. Sourcing dalam pemasaran global itu merujuk pada proses pemilihan dan pengadaan produk atau bahan dari berbagai sumber di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Menurut para ahli, pengertian sourcing ini adalah strategi penting untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mendukung pertumbuhan global perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu jenis searching. Di sini ada 5 jenis, yaitu searching lokal, menggunakan pemasok
atau produsen lokal di pasar target. Ini dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman. Yang kedua ada sourcing regional, di mana memilih pemasok dari wilayah yang dekat dengan pasar target untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan responsivitas pasokan. Yang ketiga ada sourcing global, mencari pemasok terbaik dari seluruh dunia untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif atau produk dengan kualitas tertentu yang sulit ditemukan secara global. Untuk yang keempat ada sourcing kolaboratif. Di sini kerjasama dengan pemasok untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan proses produksi. Dan yang terakhir ada sourcing responsif, di mana merespon permintaan pasar dengan cepat, termasuk penggunaan produksi cepat atau fleksibel untuk memenuhi permintaan yang berubah dengan cepat. Kita masuk pada studi kasus, yaitu kami mengambil di perusahaan Starbucks. Untuk ekspornya sendiri, Starbucks tidak ekspor produk mereka, tetapi mereka yang mengimpor biji kopi dari Indonesia. Misalnya ya, terutama itu dari kopi Arabica itu dari Sumatera Utara, serta Robusta dan Gayo dari Aceh. Nah, biji kopi Sumatera menjadi paling disukai oleh konsumen Starbucks di seluruh dunia. Kemudian ada bagian impornya. Starbucks itu merupakan perusahaan multinasional yang memiliki proses komprehensif untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan bahan jadi di banyak negara, termasuk membeli biji kopi langsung dari petani atau melalui perantara, mengimpor peralatan kafe dari berbagai produsen, dan mengimpor produk jadi seperti kopi kemasan dan merchandise dari pusat produksi mereka. Kemudian yang terakhir ada sourcing, di mana pemilihan rantai pasokan Starbucks sangat penting dan selektif dengan standar kualitas yang tinggi dan ketat. Hal ini memastikan bahwa secangkir kopi yang disajikan memiliki rasa dan aroma yang konsisten bagi konsumen. Slide selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.